Yo ho ho, yo ho ho, yo ho, yo ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, selamat bergabung di channel Latihan Cahya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kompetensi dasar 3.1 yaitu permainan bola besar. Bunyinya sendiri yaitu seperti yang tertera di layar, yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menganalisis koordinasi gerak yang baik. Nah, permainan bola besar di sini pada kesempatan ini nanti kita akan belajar yaitu sepak bola, ya. Sepak bola sebenarnya dalam permainan bola besar nanti ada bola voli, ada juga basket. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang permainan bola besar yaitu sepak bola. Oke, lanjut. Untuk indikator pembelajarannya yaitu menganalisis teknik menendang dalam permainan sepak bola dan menganalisis teknik menahan bola dalam permainan sepak bola. Nah, di sini nanti ada dua, yaitu ada menendang dan menahan. Sebenarnya teknik dasar dalam permainan sepak bola itu ada banyak, nggak cuma dua ini ya. Ya, seperti ada menyundul, ada mendribling atau menggiring. Nah, seperti ini yang saya tampilkan di layar. Nah, ada passing, ada shooting, ada controlling, ada dribbling, ada throw in, ada heading atau heading itu menyundul. Nah, ini adalah teknik-teknik dalam permainan sepak bola. Nah, teknik ini sebenarnya sudah kalian pelajari di dalam pelajaran penjas waktu kalian masih duduk di bangku SMP, ya, dari kelas 7, 8, 9, ya, secara bertahap. Kalian sebenarnya sudah pelajari ini. Nah, pada kesempatan ini nanti kalian akan lebih memperdalam lagi dari masing-masing ini, sehingga kalian menghasilkan koordinasi gerak yang lebih sempurna lagi. Jadi menganalisis ini teknik menendang. Nah, menendang itu apa toh? Nah, menendang nanti dibagi menjadi dua. Sebenarnya ada passing, itu bahasa Indonesianya, yaitu mengoper, dan shooting itu menembak. Menembak ke gawang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, jadi pemahaman dulu untuk kalian. Walaupun sepak bola sama, SMP juga udah sama sepak bola, tapi bedanya di kelas 10 ini nanti kalian lebih menganalisis lagi. Jadi waktu dulu misalnya bisa umpan, passing, sekarang bisa lebih lagi menjelaskan bagaimana yang paling efektif. Gerakannya, perkenaan bolanya, terus hasil bolanya itu harus sesuai dengan apa itu passing dan apa itu nanti shooting. Nah, dan juga ini menahan bola atau controlling ini. Jadi kita nanti fokus ke tiga ini ya. Untuk yang lain nanti kita bahas di lain kesempatan. Seperti itu. Oke, untuk masuk ke materinya. Sebelum kita bahas tadi, ada teknik dasar tadi, ada controlling, ada shooting, ada passing. Dalam permainan sepak bola kalian udah tahu pastinya semua. Untuk memulai permainan itu dimulai dengan apa? Ya, betul sekali, dengan yang namanya kick off ya. Seperti yang tertera di sini. Nah, kick off. Nah, kick off di sini sekarang ada dua variasi. Ada kick off dengan dua pemain dan juga ada kick off dengan satu pemain. Nah, dalam sepak bola untuk memulai permainan itu dimulai ditandai dengan kick off ini ya. Dengan berhasil meniup peluit, kemudian pemain yang di tengah yang membawa bola ini mengoper ke temannya dengan dua pemain seperti ini. Kalau satu pemain berarti langsung dioper ke belakang seperti itu ya. Ini untuk memulai permainan dalam sepak bola. Entah itu bola masuk ke gawang pasti akan dimulai dengan kick off lagi. Jika terjadi pelanggaran, terus ada istilahnya foreplay, itu tidak kick off lagi, tapi bola dilempar oleh wasit jadi bola bebas seperti itu ya. Ini sedikit sebelum kita masuk ke ini sedikit aturan sebelum kita masuk ke materi tadi ya. Oke, lanjut untuk langsung ke materi menendang. Nah, menendang atau kick ya bahasanya. Nah, dalam menendang sebenarnya itu ada dua ya.
menendang itu untuk mengumpan, atau menendang itu untuk menyuting atau menembak. Nah, jadi dibagi dalam dua kategori kalau dalam permainan sepak bola, ya. Jadi menendang itu bisa untuk mengumpan. Mengumpan itu artinya mengumpan ke teman, ya. Nah, seperti ini yang saya terangkan ini menendang, ya. Nah, di sini, nah, menendang itu artinya bisa mengumpan atau passing, menendang bisa juga seperti menembak atau shooting. Nah, apa bedanya? Bedanya nanti ada bedanya. Nah, dari mengumpan, passing, dan menembak ini sebenarnya untuk tekniknya ada yang sama, ya, ada yang sama. Nah, ada kemiripan tekniknya. Nanti juga saya jelaskan tekniknya apa yang mirip. Bahkan sama, ya. Cuma yang membedakan nanti itu tujuannya, ya. Tujuan dari passing itu adalah mengarah ke teman untuk memertahankan bola ataupun menciptakan peluang. Nah, kalau menembak atau shooting itu mengarah ke gawang lawan, entah itu bisa masuk ataupun tidak. Ya, jadi nanti itu mengumpan itu ada tekniknya bermacam-macam. Misalnya, saya kasih contoh dulu, ada teknik dengan kaki bagian dalam, misalnya. Mengumpan dengan teknik bagian dalam, diarahkan ke teman. Berarti itu namanya mengumpan, ya. Terus kalau menendang dengan teknik kaki bagian luar, diarahkan ke teman, berarti juga namanya mengumpan. Nah, kalau menendang dengan kaki bagian luar mengarah ke gawang, berarti namanya shooting, menembak. Nah, seperti itu. Jadi jangan bingung ya membedakan teknik dalam mengumpan dan menembak. Ya, secara garis besar itu yang membedakan itu tujuannya. Nanti juga ada teknik yang berbeda, ya. Dalam menembak itu ada teknik yang paling dominan. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke, itu perbedaan mengumpan dan menembak, ya. Tuh. Nah, ini dia teknik passing dan shooting di mengumpan dan menembak, dan ya ini. Oke. Nah, ini dia teknik yang pertama, yaitu dengan kaki bagian dalam atau bisa disebut inside, ya. Nah, ini juga berlaku untuk shootingnya, ya. Maksudnya di sini ini teknik passing juga bisa, teknik shooting juga bisa. Yang jelas kalau passing ini mengumpan seperti ini diarahkan ke teman. Kalau seperti ini diarahkan ke gawang, berarti namanya shooting, ya. Caranya, karena ini tahap menganalisis, ya, kalian di kelas 10 itu menganalisis, itu nggak sembarangan kalian hanya sekedar menendang, tapi benar-benar teknik dengan kaki bagian dalam. Langkah pertama seperti ini, ya, kaki kiri, misalnya kalian nggak kidal, menendang dengan kaki kanan, berarti kaki kiri berada di sebelah bola, kemudian pandangan fokus ke bola, ya. Kemudian kalau ini untuk mengumpan, bisa melirik teman dulu mana yang akan dioper. Nah, kemudian kaki kanan diayunkan ke belakang, terus diputar, ya, diputar pergelangan kakinya sehingga perkenaannya nanti kaki bagian dalam ini. Kick point-nya ini. Kemudian bolanya di tengah. Kick point di bola itu di tengah. Nanti kalau inside ini kaki bagian dalam. Nanti ada yang perkenaannya dengan kaki bagian dalam, tapi di bawah ini nanti ada namanya sendiri. Nanti akan hasilnya bolanya melambung seperti itu. Kalau ini nanti hasilnya akan mendatar, menyusur. Jadi ini efektif untuk umpan-umpan jarak pendek. Ya, nah seperti langsung dus seperti ini ya. Jadi gerakannya dari kiri ke kanan ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi inside atau kaki bagian dalam itu berguna untuk mengumpan jarak pendek, ya, dan menyusur tanah bolanya, hasil bolanya. Nah, untuk shooting juga sama dengan kaki bagian dalam, itu untuk shooting dekat, misalnya udah berhadapan dengan gawang kurang lebih sekitar 3-5 meter, itu dengan kaki bagian dalam hanya untuk biar akurasinya lebih tinggi. Jadi kalau dengan kaki bagian dalam itu bisa mengatur akurasi yang tinggi seperti itu, ya. Jadi sama tekniknya passing dan shooting dengan kaki bagian dalam, gerakannya sama, hanya tujuannya yang berbeda tadi. Ya, kalau passing mengarah ke teman, kalau shooting mengarah ke gawang. Nah, jadi ada teknik yang persis sama cara melakukannya tapi penyebutannya beda.
ya. Passing dengan kaki bagian dalam, shooting dengan kaki bagian dalam. Paham ya? Terus ada juga lagi passing dengan kaki bagian luar atau outside. Nah, ini passing dengan kaki bagian luar itu digunakan untuk passing jarak pendek juga, sama seperti kaki bagian dalam tadi. Tapi ini bisa untuk gerak menipu, ya, untuk umpan tipuan, sehingga pengumpan tidak perlu melihat ke target yang akan diumpan. Jadi sebenarnya bukannya kok nggak melihat, tapi sebelumnya udah tahu, oh ada temanku mengarah ke sana. Badan saya, misalnya ada teman di kanan, nah badan saya udah menghadap ke kiri, kita umpan dengan kaki bagian luar ini seperti digesekkan. Nah, nanti bola akan mengarah ke situ. Kakinya bergerak ke kiri, tapi bolanya akan ke kanan. Seperti itu kalau kaki bagian luar. Sama juga untuk shooting ya. Shooting dengan kaki bagian luar juga sama. Perkenaannya juga di samping ini. Nah, ini akan sebagai tembakan shooting atau tembakan tipuan. Nah, karena apa, nanti bolanya akan melengkung seperti tendangan pisang kalau bahasa istilahnya ya. Jadi nanti jika kalian menyuting atau menembak dengan kaki bagian luar, hasil bolanya itu akan berputar dan berbelok. Ada belokannya. Nah, itu bisa menipu kiper seperti itu ya. Ini jadi ada dua, kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Ini bisa disebut juga dengan teknik passing, juga bisa disebut dengan teknik shooting seperti itu. Nah, nanti juga ada yang tidak bisa digunakan untuk passing dan juga tidak bisa juga digunakan untuk shooting. Nah, masuk ke teknik yang selanjutnya, yaitu teknik passing. Nah, ini dia teknik passing yang lebih identik hanya bisa digunakan untuk passing. Sebenarnya juga bisa ini untuk memasukkan ke dalam gawang, bisa juga disebut shooting ya. Tapi karena shooting itu kan identik dengan bola-bola yang melaju keras, walaupun tidak hanya mengarah ke gawang. Nah, ini itu chip pass itu untuk melewati bola, maksudnya di depannya ada lawan ya, ada musuh, bolanya bisa dilambungkan. Ya, istilahnya umpan crossing lah. Crossing ya, entah itu crossing jarak pendek ataupun crossing jarak jauh. Nah, chip pass itu perkenaannya nih, kick point-nya di sini. Bolanya di bawah, bisa juga nanti dengan kaki bagian dalam agak digeser sedikit ke dalam sini ya, itu bisa digunakan. Ini tendangan gawang ya, tendangan sepak pojok seperti itu, sehingga nanti bolanya akan melambung, bisa melewati hadangan musuh di depannya seperti itu. Nah, ini teknik passing yang identik digunakan hanya untuk passing. Sebenarnya juga bisa untuk shooting, tapi jarang sekali karena ini gerak tipuan untuk menghindari lawan. Nah, kemudian ada lagi teknik shooting yang memang digunakan benar-benar untuk shooting karena ini hasilnya nanti akan sangat kencang atau kuat. Nah, itu teknik shooting dengan menggunakan punggung kaki ya, dengan punggung kaki. Nah, jadi bisa sebenarnya ini juga buat umpan. Nah, tapi lebih identik dengan punggung kaki itu adalah dengan shooting karena hasil bolanya nanti akan lebih keras. Perkenaannya punggung kaki itu nih di kalau pakai sepatu itu di tali sepatunya. Ya, juga bukan di ujung loh ya. Nanti sebenarnya ada lagi teknik dengan ujung kaki, dengan tumit. Nah, tapi yang itu kita pelajari di teknik yang lanjut aja. Ini teknik dasarnya dulu. Jadi kalau shooting dengan punggung kaki ini hasilnya nanti akan sangat keras. Namun harus memerlukan kekuatan kaki yang terlatih dan juga teknik yang ini harus benar-benar dilatih, karena kalau tidak nanti resiko cederanya sangat tinggi ya, karena ini bisa berisiko kalau tidak terlatih bisa terkena tanah di bawahnya. Jadi bisa cedera lah istilahnya ya. Kalau nggak kuat juga kakinya di sini, ankle-nya juga bisa sakit ya, karena ini benar-benar kekuatan di ankle sini ya.
Tapi nanti kalau udah terlatih, ini bola ditendang dengan punggung kaki hasilnya akan sangat keras dan lurus, bisa lurus gitu ya. Nah, itu teknik shooting dengan punggung kaki. Tahap pelaksananya sama sebenarnya dengan punggung kaki, dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar, hanya perkenaan kaki terhadap bola yang membedakan. Ya, ingat. Ya, teknik shooting dengan punggung kaki, perkenaan bolanya di punggung kaki. Kalau pakai sepatu, di tali sepatunya itu. Ya, itu punggung kaki. Kalau teknik passing chip pass tadi di belakang ujung kaki ya. Ini yang seperti digambar seperti itu. Jadi untuk membedakannya itu perkenaan kaki terhadap bola. Nah, itu teknik passing dan teknik shooting yang telah kita analisis ya. Jadi saya harapkan kalian bisa lebih paham lagi. Oh, ini toh bedanya passing dengan kaki bagian dalam. Oh, ini toh bedanya passing dengan kaki bagian luar. Seperti itu, dengan saya tunjukkan poinnya, kick poinnya ya. Jadi yang membedakan itu kick poinnya ini. Kalau teknik shooting dengan punggung kaki, kick poinnya tadi di tali sepatu ini. Kalaupun nggak pakai sepatu berarti di punggung kaki ya. Tahu kan punggung kaki itu sebelah mana. Nah, seperti itu. Jadi analisis kali ini untuk teknik shooting dan passing itu menekankan ke kick pointnya ya. Kick pointnya yang udah saya sebutkan tadi, kick point di kaki dan kick point juga di bolanya. Terus untuk chip pass ini, kick point di bolanya itu di bawah ya. Kalau yang lainnya itu kalau bisa di tengah-tengah. Ya, kick pointnya di bola itu di tengah, pas semua, nanti bolanya akan melaju sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Kenapa kalau yang chip pass di bawah? Karena biar menghasilkan kayak bola cukil ya, jadi bolanya bisa melambung. Untuk crossing juga sama, kick pointnya di bawah, juga bisa disebut dengan teknik chip pass ya, crossing tadi. Tapi untuk kick point di kakinya agak lebih ke kaki bagian dalam, tapi lebih ke ujung ya. Tadi kalau umpan dengan kaki bagian dalam atau shooting kaki bagian dalam kan lebih ke tengah sini. Nah, kalau untuk crossing bisa agak maju di sini ya. Tuh, itu analisis teknik menendang dan teknik shooting. Saya harapkan kalian lebih paham, lebih detail lagi dalam melakukan gerakan passing dan shooting ya. Kemudian kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu ada teknik atau keterampilan gerak menahan bola ya. Jadi tadi ada mengumpan. Nah, mengumpan pasti teman kalian harus melakukan sebuah teknik, yaitu teknik menahan bola. Ataupun kalian misalnya menerima bola umpan dari teman kalian, kalian juga harus melakukan teknik menahan bola. Jadi teknik menahan bola ini beriringan dengan teknik passing tadi atau mengumpan ya. Jadi kalian harus membedakan dulu mau menahan bola. Nah, ini jalannya bola ada 3 macam dan masing-masing memerlukan cara tersendiri untuk menahannya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu, oh teman saya itu akan mengumpan dengan apa? Misalnya dengan kaki bagian dalam, itu pasti nanti akan bolanya menyusur dengan tanah. Nah, ini bisa dilakukan bola yang menyusur dengan tanah atau ground ball. Ini nanti cara menghentikan bolanya nanti juga akan berbeda dengan bola memantul seperti itu. Jadi saya klasifikasikan ya menjadi 3. Yang pertama menyusur tanah, yang kedua bola mantul, yang ketiga bola tinggi atau lambung. Nah, ini nanti bagian tubuh mana sih yang dominan untuk menahan bola atau mengkontrol bola jika bola itu 3 ini tujuannya. Karena dalam sepak bola pasti ada yang bola susur tanah, ada yang pas mantul gitu, juga ada yang dari atas. Jadi kalian harus cepat. Jadi dalam semua permainan itu kalian harus bisa mengambil sebuah keputusan dengan sangat cepat. Bahkan sepersekian detik itu kalian harus ya gini, seperti itu ya. Untuk intinya kan dalam sepak bola itu nggak boleh pakai tangan. Udah tahu semua ya. Kecuali tangan, seluruh anggota tubuh bisa digunakan. Nah, jadi nanti dalam menahan bola itu juga memanfaatkan semua anggota tubuh. Beda dengan tadi teknik passing dan shooting tadi,
hanya bisa digunakan yaitu kedua kaki, ya entah kaki kiri ataupun kaki kanan. Nah, kalau teknik menahan bola ini nanti bisa semua anggota tubuh kecuali kedua tangan, ya. Nah, yang pertama kita lihat ya cara bola yang menyusur tanah, ya, yang menyusur tanah, mengontrol bola menyusur tanah. Nah, seperti ini. Kemudian bola memantul atau tinggi seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan satu-satu dulu. Untuk mengontrol bola menyusur tanah itu bisa dengan kaki bagian dalam, ya, bisa juga dengan kaki bagian luar, bisa juga dengan punggung kaki. Nah, seperti teknik passing tadi sama, kakinya bisa digunakan semua, kaki bagian luar, dalam, punggung kaki, seperti itu, menyusur tanah. Tanah pasti harus menggunakan kaki, ya. Nah, kalau bola lambung atau bola pantul itu bisa kalian gunakan paha, bisa kalian gunakan kepala, bisa kalian gunakan dada, ya. Bisa juga kalian gunakan kaki tadi, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ya. Kalau punggung kaki ya punggung kaki, kalau kaki bagian luar sebenarnya agak sulit, tapi juga bisa digunakan kalau pemain-pemain profesional itu seluruh anggota tubuh bisa untuk mengontrol dengan baik, ya. Tuh, secara dasar tapi ini ya secara dasar, bahkan shooting dengan tumit pun juga bisa mereka lakukan kalau udah sangat terlatih. Tapi secara dasar ini ya, bola menyusur tanah kalian kontrol dengan kaki bagian luar, dengan punggung kaki, dengan kaki bagian dalam. Jika bola itu memantul atau bola tinggi, oh ini tinggi di atas kepala, berarti langsung saya gunakan kepala. Jundul dikit langsung untuk kontrol, ataupun dengan dada, bola datang ya, bola datang kita buka dada untuk mengontrol, seperti itu. Nanti bola akan terkontrol di depan badan kita, seperti itu. Karena intinya mengontrol bola itu, bola datang itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita kan, bisa yang tadi menyusur tanah, lambung, bisa memantul seperti itu. Nah, ada juga yang bolanya sangat keras, ada juga bola yang enak untuk dikontrol. Nah, beda-beda macam-macam ya. Jadi kalian harus cepat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Jika bola tinggi tadi sudah saya bilang bisa gunakan paha, kepala ataupun dada. Ataupun bisa juga ini seperti yang digambar. Bola tinggi, kakinya diangkat dengan punggung kaki. Nah, bola bisa terkontrol dengan baik seperti itu ya. Nah, teknik ini tidak mungkin bisa kalian lakukan kan kalau bolanya menyusur tanah. Pasti kalau menyusur tanah gerakannya seperti ini. Tidak mungkin kalian kontrol dengan dada, ya kan? Apalagi dengan kepala. Nah, seperti itu. Jadi, sudah diklasifikasikan menjadi 3 ini. Untuk mengontrol bola umpan dari teman kalian. Oh, bolanya lambung, langsung mau saya dada atau mau saya paha ini atau kepala, seperti itu ya. Jadi analisisnya itu. Jadi kalian harus bisa menganalisis dulu bola yang datang untuk menahan bola itu. Oh, ini seperti ini. Itu. Nah, cara menganalisisnya seperti itu tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, kemudian cara melaksanakannya ini kan sebenarnya sudah kalian pelajari juga di waktu SMP. Sekarang tinggal menyempurnakan atau lebih menganalisis. Nah, kalau yang mengontrol bola musuh tanah mungkin menurut saya kalian udah paham semua ya, karena kick point-nya sama seperti menendang tadi, seperti passing. Kick point-nya kalau kaki bagian dalam juga kaki bagian dalam tadi. Perkenaan bolanya juga kick point bola di tengah-tengah ya. Jadi bolanya datang, kita kakinya disiapkan kaki bagian dalam. Kalau menggunakan kaki bagian dalam, kalau kaki bagian luar siapkan kaki bagian luar. Cuma seperti itu untuk menghentikan bola. Nah, kita kick point kalau dengan mengontrol bola bagian atas dengan dada. Nah, berarti kick point-nya di dada kita. Ya, jangan sampai di leher ataupun di mana. Dada berarti dada. Seperti ini terus hingga bola diarahkan sampai ke bawah. Seperti itu, yang tidak jauh dari badan kita. Yang di kepala kick point-nya itu di mana? Di muka? Oh, bukan. Ya, berarti kick point-nya di mana? Ya, betul sekali di jidat ya, atau di bahasa Jawanya di batuk ya, di jidat seperti ini. Nah, kick point-nya duk, langsung nanti bola bisa
pelan. Karena mengontrol ini intinya itu untuk menahan bola. Ya, ini menahan bola. Bola misalnya kecepatannya tinggi, dikontrol akan melambat ataupun pelan dan bisa terkontrol dengan baik. Ini juga dengan paha, kick point-nya di paha. Paha itu lutut sampai ke atas. Ya, itu kick point-nya entah paha kanan ataupun kiri. Nah, seperti itu kick point-nya. Ya, kemudian kalau yang ini sama seperti punggung kaki tadi, cuma kakinya kita angkat. Ya, di atas kita ikuti bolanya sampai turun seperti itu. Nah, ini cara menahan bola dan menganalisisnya. Gimana sih letaknya itu? Jadi analisisnya letak atau kick point-nya si bola itu dan ke tubuh kita mana yang akan kita gunakan. Ya, jadi tolong dipahami ini, dianalisis lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi dari passing, dari shooting, dan juga menahan bola. Yang perlu kalian perhatikan itu kick point tadi ya, yang perlu kalian analisis lebih. Jadi walaupun dulu SMP, Pak saya udah pernah belajar passing, shooting, belajar yang lain. Tapi di kelas 10 ini emang kompetensi dasarnya itu, tapi lebih dalam lagi. Istilahnya menganalisis lagi. Jadi yang udah bisa akan semakin bisa, dan yang udah semakin bisa itu akan lebih menjadi luar biasa karena akan tahu ini toh analisisnya. Jadi nanti untuk menentukan langkah itu akan lebih cepat dan akan lebih sempurna. Nah, jadi yang tujuannya yang akan diinginkan seperti itu dalam pembelajaran kali ini, kalian di kelas 10 itu. Jadi kalian lebih matang lagi lah istilahnya kalau mau melakukan umpan. Umpan kaki kanan berarti kick point-nya seperti ini. Jadi udah nggak perlu berpikir lama lagi, karena kalau belum tahu seperti ini, belum pernah menganalisis, pasti akan bingung saat bola datang udah bermain, bola datang bingung mau umpan kaki bagian dalam itu sebelah mana. Nah, nggak jadi nanti kalau dalam olahraga itu teknik seperti ini udah tidak jadi masalah. Jadi kalian sudah di luar kepala istilahnya. Jadi kalian juga harus menganalisis gerakan yang efektif, efisien itu bagaimana. Jadi di kelas 10 ini itu biar menghasilkan gerakan yang efektif, efisien ya. Jadi untuk menendang, shooting dan menahan bola itu analisisnya di kick point tadi, di perkenaan bola dengan tubuh. Jadi seperti itu ya pembelajaran kali ini. Nanti untuk materi keterampilan dasar yang lain akan kita bahas di lain waktu. Ya, sekian bahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.